pencurian dengan kekerasan atau perampokan, di mana menurut keterangan saksi pada saat anggota Polsek turun ke lapangan, di sana ada korban yang terluka dan satu orang perempuan saksi yang ada di TKP menjelaskan adanya perampokan oleh dua orang yang dijelaskan oleh saksi bahwa dua orang ini hadir dari atas atau masuk melalui rooftop rumah mereka di Jalan Pati, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Kemudian dua orang itu terlibat cekcok dengan korban sehingga saksi yang berada di lantai 1 mendengar dan naik ke atas membawa teflon dan alat taser setrum. Nah, kemudian sampai di atas ternyata dua orang itu sudah menyekap saudara MHA. Untuk melepaskan saudara MHA, saudari T yang tadi naik dari bawah ke atas meminta untuk tidak diapa-apakan dan menyerahkan barang berharganya yang berupa emas batangan 200 gram dan perhiasan emas lainnya kurang lebih 300 gram. Kemudian setelah diserahkan ternyata dua orang pelaku itu melukai saudara MHA. Saudari T melaporkan ke temannya untuk pulang yang kebetulan temannya ini juga satu rumah kos, dan temannya datang membawa security dan menghubungi anggota polisi. Itu adalah keterangan awal yang kita dapatkan dari saksi yang ada di lokasi. Menelusuri fakta-fakta, keterangan-keterangan saksi maupun bukti yang diolah melalui scientific investigation, kemudian ditemukan beberapa inkonsisten dari keterangan saksi dengan barang bukti maupun keterangan saksi lainnya yang kita periksa. Kemudian kita temukan ternyata bahwa keterangan awal dari saksi yang ada di TKP pertama itu atau saudari T itu kita duga palsu. Nah, kemudian setelah kita temukan ternyata bahwa tidak adanya dua orang yang masuk ke dalam rumah, melainkan pelaku dari penganiayaan yang dilakukan kepada saudara MHA itu ternyata dilakukan oleh saudari T sendiri. Kakaknya korban membuat laporan polisi ke Polres Metro untuk melaporkan saudari T menggunakan pasal penganiayaan berat dan atau percobaan pembunuhan dengan rencana. Kemudian untuk kronologisnya, berdasarkan keputusan kami bahwa pada hari tersebut tanggal 16 Juni 2026 hari Selasa di lokasi rumah di Jalan Pati, korban dan pelaku bermula di lantai 1. Kemudian korban ini sedang bermain game menggunakan virtual reality. Kemudian karena tangannya pelaku ini cedera, dia mengompres tangannya. Selanjutnya pelaku menyiapkan portable power supply, kemudian menyambungkan dengan kabel dan kain lap yang dibasahi sebagai media konduktor. Kemudian pelaku menggulung dan meminta korban untuk memegang kain tersebut. Nah, kemudian karena korban memegang kain tersebut sehingga tersengat arus listrik dan terjatuh selama kurang lebih 6 hingga 8 detik. Pasca kejadian penyetruman tersebut, karena korban tidak sadar atau langsung pingsan, dalam kondisi panik tersangka mengambil kuali dari dapur dan memukul bagian kepala korban. Namun korban masih belum juga tidak sadarkan diri dan melarikan diri ke lantai atas sambil berteriak. Nah, kemudian pelaku mengambil lagi alat setrum atau taser dan mengejar ke atas. Di dalam kamar saat korban mau melarikan diri, pelaku memerintahkan korban untuk berbaring di kasur sambil membawa alat setrum dan palu sehingga korban menurut. Kemudian pelaku mengambil lagi tabung nitrogen dan memerintahkan korban untuk menghirup selama kurang lebih 10 menit. Namun karena ragu dengan efektivitas metode tersebut,
Pelaku kemudian menjatuhkan atau memukul tabung nitrogen ke kepala korban sebanyak 2 kali yang mengakibatkan luka serius dan pendarahan di bagian kepala. Pelaku kemudian turun lagi mengambil pisau dapur dan kemudian melakukan penusukan. Motifnya adalah karena pelaku kesal kepada korban yang sudah dipendam sejak lama. Karena korban selama bekerja bersama dinilai bekerjanya lambat dan suka berkata yang membuat pelaku sakit hati.